Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita ketemu lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol. Nah, sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Aduh, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Tapi adik-adik masih semangat kan ibadah online sekolah minggu pada hari ini? Nah, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Inang Sinaga. Tapi kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat bertemu satu dengan yang lain, walaupun hanya melalui perangkat elektronik kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan adik-adik yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami masing-masing untuk menerjemahkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti tahu ya, ada bangunan yang sangat tinggi yang disebut menara. Di dunia ini banyak menara-menara yang indah-indah dan tinggi sekali adik-adik. Misalnya di Korea ada Seoul Tower, di Prancis ada menara Eiffel, di Italia ada menara Pisa, dan di Malaysia ada menara kembar Petronas. Nah, dan banyak lagi menara-menara lain adik-adik. Nah, zaman dahulu kira-kira 2300 tahun sebelum Masehi, di kota kuno Babilonia itu sekarang disebut negara Irak adik-adik. Jadi letaknya kira-kira 80 mil di selatan kota Baghdad adik-adik. Ada orang-orang yang ingin membangun menara yang tinggi sekali. Tapi rencana mereka
membangun itu digagalkan oleh Tuhan adik-adik. Kenapa ya? Mau dengar ceritanya? Nah, cerita ini diambil dari Alkitab adik-adik. Dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, untuk adik-adik Madia dan pra-remaja boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Adik-adik, sewaktu dunia semakin jahat dan orang semakin berdosa, Tuhan memutuskan untuk menghapus segala isi dunia, termasuk manusia. Tetapi ada satu orang baik yang Tuhan selamatkan bersama keluarganya, yaitu Bapak Nuh. Bapak Nuh hidup, beranak cucu, dan bertambah banyak. Mereka tinggal di Sinear. Pada waktu itu hanya ada satu bahasa dan satu logat saja. Suatu ketika orang-orang ini mempunyai ide untuk membangun sebuah kota dengan menara yang sangat tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Adik-adik, ketika Tuhan melihat apa yang sedang mereka kerjakan, Tuhan menjadi sangat sedih karena manusia menjadi sombong dan tidak setia lagi. Tuhan tahu bahwa saat menara itu jadi, tidak akan ada lagi yang ingat kepada Tuhan. Akhirnya, Tuhan memutuskan untuk turun dan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan membuat mereka menjadi bingung karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dikatakan temannya satu sama yang lain. Dan pembangunan menara itu pun terhenti. Menara itu kemudian dinamakan Menara Babel. Lalu semua orang tersebar dan terpencar ke seluruh penjuru bumi. Nah, ini cerita tentang Menara Babel adik-adik. Adik-adik, seru ya ceritanya? Cerita tadi berjudul Menara Babel. Nah, sekarang adik-adik tahu ya kenapa Tuhan menggagalkan rencana mereka. Karena Tuhan tahu rencana mereka itu tidak baik adik-adik. Tujuan mereka mendirikan menara itu adalah untuk memperlihatkan kehebatan mereka sendiri. Dengan kekuatan sendiri, tanpa bantuan Tuhan, mereka bisa melakukan sesuatu. Sehingga mereka dipuji orang, mereka dianggap keren, pintar, dan hebat. Tuhan tidak suka itu adik-adik, karena mereka mau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu ya, pada dasarnya Tuhan itu menciptakan kita manusia, menciptakan otak kita untuk berpikir, menciptakan tangan kita untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, sehingga manusia bisa melakukan apa saja.
Jadi bagaimana mungkin manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Tuhan? Nah, adik-adik sekarang mengerti ya. Jadi, kalau adik-adik mau merencanakan sesuatu, mau melakukan sesuatu, semuanya harus selalu mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan adik-adik sendiri. Nah, kalau adik-adik mau ujian, mau ikut perlombaan, bisa perlombaan olahraga, perlombaan nyanyi, dan lain-lain. Walaupun adik-adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, tetap adik-adik harus minta bimbingan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 22. Ayo kita hafalkan sama-sama. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Amin. Sebelum kita tutup kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami sudah memuji nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diajarkan untuk selalu membuat rencana yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian hari ini, dan kami akan tutup kebaktian ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati kami, aktivitas kami dalam keseharian kami ya Tuhan. Beri sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga kami masing-masing. Di atas segalanya, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.